Hai guys, ikuti kegiatan kami hari ini dari Kim Buparja, Komunitas Informasi Masyarakat Bukit Pariaman Jaya. Kami akan berkunjung ke BPP, menemui di sana ada narasumber Pak Eko yang selaku pengelola lahan BPP dengan berbagai macam tanaman tumpang sari, ada cabai, timun, jeruk, terong dan lain sebagainya. Yuk ikutin kami terus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini lagi ngapain nih Pak? Lagi ngikat cabai supaya nggak Gitu ya? patah. Saking banyaknya buah gitu Pak ya? Ya. Jadi gampang meleot. Nah, lagian sekarang musim hujan jadi ya agar nanti kalau ada air hujan supaya tidak roboh gitu. Sudah pernah panen nggak Pak? Sudah berulang-ulang ini panen. Cuman gitu tempo ya? hari ada kemarau sehingga agak sedikit berkurang, pertumbuhannya juga lamban karena kurang air ya. Sehingga sekarang sudah mulai curah hujan mulai datang lagi. Alhamdulillah lah mulai bersemi lagi dan membawa bunga serta pembuahannya cukup lumayan. Ini pupuknya menggunakan apa Pak kalau lombok begini? Ini ya seluruh tanaman itu sebenarnya pupuknya itu pupuk majemuk ya, artinya pupuk NPK ya. Kemarin juga ini baru saja saya pupuk dan saya uruk ini ya. Oh jadi Ya, pengawasannya ditugal kemudian taruh pupuk diuruk kembali supaya tidak menguap gitu ya. NPK ini NPK pelangi ya. Jadi NPK pelangi supaya nanti kalau sudah ada curah hujan dia meresap dan lebih lebat lagi mungkin buahnya begitu Pak ya. ya. Terus ini panennya ini Bapak diambil sama pedagang atau Bapak pasarkan sendiri ke pasar-pasar gitu atau bagaimana Ya. Pak? Cara Kalau di sini ini sebenarnya pemasaran nggak susah ya, karena gitu pedagang ya, langsung datang ke kebun gitu ya. Atau biasanya petani itu pada umumnya memang sudah terikat dengan pedagang ya, karena ada sudah kerjasama. langganan gitu, Pak, ya? Kadang-kadang ada kerjasamanya. Pedagang adalah memberi modal kepada petani, kemudian petani memberikan produknya kepada pedagang tersebut. Jadi lebih Biasanya mudah seperti itu. gitu, Pak, Atau ya, biasanya jualannya. yang punya modal sendiri juga kadang-kadang dia tanam sendiri, dijual sendiri langsung ke pasar induk di sendiri sana. Jadi petani itu Tidak susah, untuk tidak susah. memasarkan panenannya Ya, gitu apalagi Pak ya. sekarang ini giat-giatnya para petani menggalakkan tanamannya dengan baik karena sekarang IKN sudah mulai digarap ya. Betul. Jadi tidak susah untuk pemasaran hortikultura ataupun tanaman pangan. Terus ini berapa luas Bapak menanam lombok atau cabai? Kalau luas lahannya sih kalau keseluruhan ini di BPP ini karena di Balai Penyuluhan Pertanian ya. Ya. Ini ada 2 hektar, tapi ada yang untuk perumahan dinas, untuk kantor, kemudian untuk tanaman jeruk ada terong di sana. Kemudian ini kalau yang lombok ini luasannya 1/4 hektar. Cuman ini kan tumpang sari ya, Ya, bukan Bukan monokultur. khusus lombok aja Pak Bukan gitu Pak ya. monokultur, tapi tumpang sari. Buari dulu sebelum ini ya ada bawang merah. Setelah bawang merah pepaya, kemudian setelah pepaya tomat, dan sekarang ini 2 tanaman sekaligus, timun dan lombok kecil. Selain tanaman lombok, ada tanaman apa lagi Bapak tanam di sini? Ya karena ini tumpang sari itu Ya. ada timun ya, tapi ya nggak seberapa bagus, walaupun nggak bagus tetapi tetap kita rawat karena memang kemarin itu sempat kekurangan air Bu. Ini ya, ada Pak, timun sekarang ini, baru umur 15 hari ini ya. Ini Pak ya, 15 hari. Jadi timun ini kemarin saya tanam langsung ya. Jadi timun itu kalau ditanam langsung biasanya kita harus menyulam ya. Oh disulam gitu Pak. Jadi cara disulam. penanamannya itu Biji. Oh Biji ditanam 2-2 begitu. gitu. Tapi ketika tumbuh biasanya ada
serangan burung kah atau ayam yang Hama-hama masuk gitu ya. ada Pak ya? Iya. Jadi harus disulam. Seperti ini kan disulam. Ditanami kembali gitu. Iya, ditanami kembali. Cuman kan makanya ini apa tumbuhnya tidak seragam, tidak sama Tidak tinggi. barengan gitu Pak. Karena ya selain mungkin pertumbuhannya agak terhambat, memang kemarin sempat kurang air juga. Hujan tidak seberapa intensif gitu ya. Jadi ada yang tumbuh, ada yang enggak. Jadi kalau musim kemarau itu apakah tidak ada bantuan air atau gimana gitu Pak? Sebenarnya memang kalau untuk tanaman timun itu lebih cenderung suka pada air ya. Iya. Ada saja. Tapi kalau kemarau kan memang di sini belum ada sumur bornya dan paretnya juga nggak jauh. Bahkan kemarin di kemarau kemarin itu sempat kering ya di paret. Jadi memang tidak bisa nyiram saya itu selama kemarau kemarin. Makanya Lombok kemarin sempat kekeringan dan banyak yang mati juga. Tapi alhamdulillah lah sekarang ini sudah turun hujan dan pertumbuhannya kembali pulih. Nah untuk tanaman timun sendiri ini Pak, pestisidanya itu menggunakan apa Pak ya? Kalau timun itu ini ya, kita mengacu pada hama ya. Kalau hamanya, kalau yang disukai oleh timun ini biasanya yang suka itu hamanya itu kutu-kutuan ya, seperti kutu putih. Kemudian ya biasanya ada nempel di daun, di balik daun. Kemudian ada juga trip, apit dan tungau begitu. Tapi ini karena semprotannya agak intensif, jadi untuk mencari hama itu agak susah. Jadi cukup bagus lah. Ini kemarin saya semprot pakai Demolis. Jadi untuk insektisidanya Demolis, kemudian fungisidanya Spor, zat perangsang tumbuhnya Atonik, dan pupuk daunnya pakai Gandasi. Banyak sekali Pak ya? 4 macam, tapi fungsinya masing-masing ya. Misalnya ZPT fungsinya juga untuk merangsang atau pengatur tumbuh, kemudian pupuk daunnya untuk daun, kemudian fungisidanya untuk racun jamur, biasanya itu tanaman tahu-tahu layu begitu ya. Itu biasanya serangan jamur. Untuk hama pakai Demolis kemarin, jadi inseknya Demolis begitu. Jadi itu 4 macam itu diramu jadi satu, disemprotkan tiap seminggu sekali. Untuk pemasarannya timun ini kira-kira harga yang sekarang hit itu berapa itu Pak timun ini? Timun itu gini ya, kalau saya ini karena kekurangan tenaga kerja, kadang-kadang susah nyari tenaga kerja. Jadi kalau saya sebenarnya cenderung suka tanaman itu yang mudah petikannya, seperti timun. Timun ini kalau orang petik itu dalam setengah hari saja cari setengah ton bisa, atau 5 kintal. Itu pertama kali panen gitu ya? Enggak, artinya sekali petik, sekali petik untuk satu orang itu mampu memetik timun sebanyak 5 kintal. Nah, beda dengan Lombok ya. Lombok ini walaupun harganya mahal, ya, tapi sekali satu orang dalam setengah hari itu paling mencapai 7 sampai 10 kilo itu sudah pinter sudah. Sudah banyak itu Pak. Karena kecil-kecil. Kalau timun, terong, tomat itu 1 lebih kilo cepat. aja mungkin isi 3 ataupun iya. 4 gitu Jadi Pak lebih ya. cenderung cepat gitu. Jadi kalau ini Pak, kalau timun sendiri itu jarak antara nanam dengan panen itu berapa lama? Timun itu biasanya panen di hari ke 40 hari sudah panen pertama. Oh gitu, jadi 1 bulan lebih Ya. gitu Pak ya? 1 bulan 10 hari. 1 bulan 10 hari itu Timun. timun itu sudah bisa dipanen. Terus jarak dari mulai panen sehingga panen habis penghabisannya itu berapa bulan? Apakah 2 kalau bulan? itu menyangkut rezeki juga kesehatan tanaman. Oh jadi dan serangan hama. Kalau jadi kita perawatan bisa kita juga gitu Pak ya? Mengendalikan hamanya bisa, kemudian faktor rezeki juga mendukung, cuaca juga mendukung. Itu kalau timun saya itu pernah di Malaysia sampai 60 kali petik setiap hari. Setiap hari metik itu Iya, Pak, tapi yang luar sistemnya biasa. bukan seperti ini. Bukan seperti ini, pakai anjang-anjang, kemudian pakai sprinkle ya, pakai hujan buatan. Sehingga air itu nggak usah ibaratnya kalau panas terik gitu tinggal hidupkan engine lalu dia hujan sendiri. Itu jadi kalau seperti kayak air buatan gitu Pak ya? Kalau di Malaysia seperti itu.
Jadi Di sini juga suasana pernah, itu ya. dingin, adem, Ya, timun nggak boleh terlalu, kena matahari. bukan, kalau matahari harus, tetapi air tidak boleh terlambat. Karena memang suka dengan air. Karena gitu, timun tanaman itu kan timun, Pak, ya. tanaman itu memang air, kadar airnya tinggi, jadi dia itu lebih cenderung suka kepada air. Jadi tanaman timun ini jika perawatan kita juga bagus, panen juga bagus, Ya, sehingga bisa jangka waktunya juga lebih bisa lama. 2 gitu, Pak, ya. bulan panen setiap hari. Setiap hari. Jadi 60. Bisa mutik gitu, Pak, ya. Yang penting perawatannya bagus. Jadi dengan seluas lahan seperti ini, apakah Bapak itu mengelola sendiri atau ada karyawannya seperti itu, Pak? Biasanya saya pakai tenaga kerja, tapi ini kan musim garap sawah begitu ya. Jadi Jadi semuanya banyak yang ke lahan, sendiri. kemudian juga saya ini harus mengerjakan sendiri. Tetapi nanti kalau Sudah waktunya setelah panen. tanam padi biasanya membantu saya kembali. Bisakah Bapak mengajak saya untuk keliling-keliling kebun sini? Boleh, Lihat-lihat boleh. tanaman yang ada? Tapi panas ya. Memang petani itu sukanya panas-panas. Kalau nggak panas, misalnya pertumbuhannya tanaman juga kurang bagus. Oh, iya. Tanaman itu sukanya panas tapi ada air. Ayo kita ke Lombok yang masih Oh, muda iya, sana. bisa, Ayo. Pak, ya? Oke. Ya, ini adalah jeruk nipis ya. Nipis ya, Pak, ya. Jeruk nipis sekarang ini lagi agak mahal. Jeruk nipis, Pak, ya ini? Ya, saya jualnya ini 9.000 per kilo. Per kilonya. Ya. Jadi ini ada berapa pohon jeruk nipisnya ini, Pak? Kalau jeruk nipisnya dikit aja, paling sekitar 30-an pohon. 30 Kalau jeruk manisnya di sana ada 140. 140 ya. Oh, jeruk manisnya berada di belakang sana, jeruk nipisnya di Di sini. depan kantor ini. Oh, jadi untuk pemutikan jeruk nipis ini biasanya itu 1 minggu atau 1 bulan berapa kali gitu, Pak? Kalau jeruk nipis itu nggak bisa ditentukan, tergantung petaninya. Kalau punya waktu nggak punya duit dipetik bisa. Jadi gitu ya. Sakobere gitu, Pak, ya. Sakobere. Kalau memang aduh udah nggak punya duit mau dipetik petik aja. Gitu. Jadi Karena walaupun segini ini sudah ada airnya. untuk 30 pohon jeruk nipis sendiri ini biasanya itu rata-rata Bapak menghasilkan berapa kilo? Jeruk nipis itu kan buahnya terus menerus ya. Jadi kita ini mau petik ini tinggal kitanya saja mau berapa gitu. Oh, gitu. Artinya sesuai target ya. Kalau mau misalnya saya mau petik 40 kilo ya, jual 40 kilo. Ada pedagang minta 20 kilo, kita kasih Jadi 20 kilo. pedagang itu langsung ke Iya, sini gitu, Pak, ya? Tanpa Gitu. repot-repot Iya, Bapak nggak harus usah. membawa keluar. Kalau 40 kilo kita lah petik misalnya 4 pohon ini dapat 40 kilo. Setelah itu yang lain ya untuk petikan yang akan datang. Jadi tidak harus semuanya. Kalau toh nggak ada petani yang ya nggak ada pedagang yang beli misalnya, itu saya petik semua, saya bawa ke pasar atau langsung ke pasar sendiri itu bisa. Oh, jadi Bapak sendiri untuk Ya, membawa atau ke warung-warung jeruknya ke sini sana. aja cukup sudah. Cukup, Pak, ya. Untuk tanaman jeruk sendiri nih apakah ada pupuknya tersendiri atau ada obat-obatan yang lain, Pak? Harus menumbuhkan buah atau dan lain sebagainya seperti itu? Ya sama sebenarnya. Kalau tanaman itu semuanya sama, tinggal perawatannya. Kalau toh tidak dipupuk juga bisa. Karena apa? Di tanah ini sebenarnya Tuhan memberi kita tanah ini juga ada pupuknya ya. tersendiri. Hanya kita perlu menambah kalau mau lebat lagi. Kalau soal pupuknya antara hortikultura dengan tanaman buah ini sama aja. Kurang lebih aja gitu, Pak, ya. Pupuknya tetap NPK, ada disupport sama vitamin-vitamin misalnya kalsium, magnesium, boron dan sebagainya. Jadi kalau mau lebat ya memang harus pemupukan secara rutin. Harus telaten gitu Iya, intinya, Pak, ya, sebagai petani. Baik, Pak, terima kasih atas informasi yang sudah Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan ini nanti tanamannya menjadi bagus, Amin, lebat dan amin. juga menghasilkan dengan Amin. baik, Pak, ya. Iya, iya. Nanti jangan lupa Bapak calling-calling kalau sudah tanaman semuanya ini bagus, Ya. panen, nanti saya akan kembali ke sini lagi. Oke, terima kasih atas hadirnya ya, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Oke. Terima kasih, Pak, ya. Ye, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, guys,
Itu tadi kegiatan kita yang berkunjung ke BPP melihat tanaman penghijauan atau hortikultura. Jangan lupa di follow Facebook kami Kim Buparja dan like, komen, share, subscribe di bawah ini. Dadah!